Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak dengan tema membiasakan akhlak terpuji melalui husnuzon. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Anak-anak sekalian, berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian husnuzon. Kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang husnuzon. Tiga, menganalisis contoh perilaku husnuzon. Kemudian yang keempat, menerapkan sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini penting agar akhlak kita semakin baik dan mencerminkan keimanan seorang muslim. Sekarang coba renungkan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah, pernahkah kalian berprasangka buruk kepada teman? Bagaimana perasaan kalian setelah berprasangka buruk seperti itu? Apakah hati menjadi tenang atau justru gelisah? Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam menilai orang lain. Disinilah pentingnya sikap husnuzon. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada pengertian husnuzon. Husnuzon adalah sikap berprasangka baik, yaitu membiasakan diri untuk berpikir, menilai, dan menyikapi sesuatu secara positif sesuai ajaran Islam. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah sikap hati dan perilaku seorang muslim yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan ketentuannya, serta menghindari prasangka buruk tanpa dasar yang benar. Dengan husnuzon, kita tidak mudah menuduh, tidak cepat menyalahkan, dan selalu berusaha melihat sesuatu dari sisi yang baik sesuai ajaran Islam. Adapun bentuk husnuzon. Bentuk husnuzon terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini bahwa segala ketetapan dan takdir Allah adalah yang terbaik meskipun tampak tidak menyenangkan. Kemudian berprasangka baik terhadap janji-janji Allah atau pertolongan ampunan serta rizki. Menghindari sikap berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk husnuzon yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon juga perlu diterapkan kepada diri sendiri. Artinya, kita percaya pada kemampuan diri, menerima kekurangan sebagai proses belajar, dan tidak meremehkan diri sendiri. Sikap ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Bentuk husnuzon yang ketiga adalah husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada sesama manusia dilakukan dengan menghindari su'uzon atau prasangka buruk. Kita diajarkan untuk menafsirkan perilaku orang lain secara positif dan tidak menilai tanpa bukti yang jelas. Dengan demikian, hubungan persaudaraan akan terjaga dengan baik. Dalil nakli tentang husnuzon terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini dengan tegas melarang prasangka buruk karena dapat menjerumuskan seseorang pada dosa dan merusak hubungan sosial. Adapun hikmah husnuzon, hikmah membiasakan husnuzon antara lain adalah hati menjadi tenang, persaudaraan semakin erat, timbul rasa saling percaya, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak mudah menuduh tanpa bukti, memberi kesempatan orang lain untuk menjelaskan, berpikir positif, serta menghindari gosip dan fitnah. Anak-anak sekalian, coba perhatikan studi kasus berikut ini. Seorang siswa datang terlambat ke sekolah, beberapa temannya langsung menuduh bahwa ia malas dan tidak disiplin, tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Melalui studi kasus tadi, ada beberapa hal yang perlu kalian diskusikan secara kelompok. Yang pertama, sikap apa yang ditunjukkan oleh teman-teman siswa tersebut? Dua, mengapa sikap tersebut tidak sesuai dengan akhlak husnuzon? Tiga, bagaimana sikap husnuzon yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Empat, bagaimana solusi berdasarkan nilai-nilai Islam? Anak-anak sekalian, sekarang mari kita melakukan refleksi diri. Yang pertama, sikap prasangka apa yang sering muncul dalam diri saya? Kedua, bagaimana cara memperbaikinya dengan husnuzon? Anak-anak sekalian, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, maka dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa husnuzon adalah akhlak terpuji. Kemudian yang kedua, husnuzon adalah merupakan cerminan keimanan. Kemudian yang ketiga, sikap husnuzon atau akhlak husnuzon harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, marilah kita membiasakan diri kita untuk melakukan sikap atau akhlak husnuzon dalam kehidupan kita demi kebaikan diri sendiri dan keharmonisan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.